Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak pernah menyangka rasa iri bisa menjelma menjadi sesuatu yang begitu gelap. Cerita ini bukan karangan, bukan pula cerita yang kudengar dari orang lain. Ini adalah pengalaman pribadiku, pengalaman hidup di satu lingkungan yang sampai hari ini masih dihantui oleh seseorang bernama Subagus Suroso. Aku, Andi, tinggal di kampung ini sejak kecil. Kampung yang awalnya tenang, guyup, dan penuh senyum. Sampai akhirnya, aku mulai menyadari satu pola aneh. Siapapun yang mulai memiliki rezeki, tak pernah bertahan lama. Warung kelontong tutup satu persatu. Penjual gorengan mendadak sakit. Warung makan ramai, lalu sepi tanpa sebab. Bahkan pedagang sayur keliling yang biasa berhenti di ujung gang mendadak pindah rute sambil menangis. Semua bermula dari satu rumah. Rumah itu milik Subagus Suroso. Orangnya pendiam, jarang menyapa, wajahnya selalu datar, tapi matanya seperti orang yang tidak pernah ikhlas melihat orang lain senang. Ia tinggal bersama istrinya, Sudarsi, perempuan kurus dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Mereka memiliki dua anak. Anak pertama, Ardianto. Rumah tangganya sering ribut. Istrinya beberapa kali pulang ke rumah orang tuanya. Anak kedua, Anggita Sari, sudah menikah dan punya satu anak. Tapi badannya sering lemas, sering sakit tanpa diagnosa jelas. Warga sering berbisik, rezekinya orang ditutup, tapi rezeki keluarganya sendiri malah bocor. Aku mulai curiga saat warung Burini, tetanggaku, tiba-tiba bangkrut. Padahal sebelumnya, warung kelontong itu selalu ramai. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena suara gesekan tanah dari celah jendela. Aku melihat sosok Subagus Suroso jongkok di depan warung Burini. Tangannya membawa bungkus plastik hitam. Aku melihat jelas, isi plastik itu adalah garam kasar. Ia menaburkan garam itu ke tanah, lalu menguburnya perlahan sambil berbisik pelan dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Sejak malam itu, warung Burini mulai sepi. Seminggu kemudian, Burini menutup usahanya. Dan itu baru permulaan. Pagi itu, kampung kami masih terlihat seperti biasa. Ayam berkokok. Ibu-ibu menyapu halaman. Anak-anak berangkat sekolah. Namun, ada satu hal yang berubah. Gerobak gorengan milik Pak Slamet tampak sepi. Aku, Andi, sejak kejadian di warung Burini malam itu, aku mulai lebih peka. Aku mulai memperhatikan setiap usaha yang mulai ramai selalu didahului oleh satu kejadian aneh. Pak Slamet adalah penjual gorengan yang paling laris di kampung. Setiap sore, gerobaknya selalu dikerubungi pembeli. Tempe mendoan tahu isi bakwan pisang goreng. Antrian panjang, kadang sampai menghalangi jalan gang. Aku ingat betul, Subagus Suroso sering berdiri di depan rumahnya. Matanya menatap ke arah gerobak Pak Slamet. Tatapan itu bukan tatapan biasa, seperti menimbang, seperti menghitung, seperti menyimpan dengki. Sore itu, aku duduk di teras rumah. Gerobak Pak Slamet masih ramai. Namun aku melihat Subagus berjalan pelan. Tangannya dimasukkan ke saku jaket. Ia berhenti tepat di depan gerobak, berpura-pura melihat gorengan. Ia tidak membeli. Ia hanya berdiri, lalu pergi. Malamnya, aku terbangun lagi. Perasaan tidak enak menyelimutiku, seperti ada yang memanggil. Aku membuka jendela perlahan. Lampu jalan redup, udara dingin menusuk tulang. Di sana, di depan gerobak Pak Slamet yang diparkir di halaman rumahnya, aku melihat Subagus Suroso. Jongkok. Tangannya menggali tanah dengan sendok besi. Gerakannya cepat tapi rapi, seolah sudah terbiasa. Ia mengeluarkan plastik kecil. Aku sudah tahu isinya. Garam kasar. Garam itu ia taburkan ke lubang tanah. Mulutnya bergerak. Aku tidak mendengar suaranya. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah itu, tanah ditutup kembali. Ia menepuk-nepuk tangan, lalu berdiri dan pergi begitu saja.
Keesokan harinya, Pak Slamet tidak berjualan. Hari berikutnya, ia berjualan, tapi gorengannya tidak habis. Hari ketiga, Pak Slamet mengeluh sakit kepala dan perut mual. Seminggu kemudian, gerobaknya dijual. Aku mendatangi rumah Pak Slamet. Wahanja pukat. Matanya sekung. Ia berkata pelan. Sejak hari itu, setiap kali menggoreng minyaknya selalu hitam. Adonan sering basi dan pembeli mengeluh rasanya pahit. Ia tidak tahu kenapa. Aku tahu, namun aku tidak berani bicara karena ini belum berakhir. Masih ada Bu Wati, penjual sayur. Masih ada Kang Darto, pemilik warung makan. Dan masih ada warga baru bernama Raka yang baru membuka usaha. Dan semua akan bertemu dengan garam kasar milik Subagus Suroso. Namanya Bu Wati, seorang janda yang hidup dari berjualan sayur keliling. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kecil berisi bayam kangkung, sawi tomat, dan cabai. Wajahnya selalu ramah, senyumnya tulus. Ia tidak pernah mengeluh, meski hidupnya pas-pasan. Aku, Andi. Aku sering melihat Bu Wati berhenti tepat di depan rumah Subagus Suroso. Bukan untuk menjual, melainkan hanya lewat. Namun, setiap kali Bu Wati lewat, Subagus selalu keluar rumah, berdiri sambil menatap sayuran di gerobak, tanpa bicara, tanpa membeli. Suatu pagi, Bu Wati bercerita kepadaku, sayurnya cepat layu. Padahal, ia baru ambil dari pasar subuh. Daun-daun menguning sebelum siang. Pembeli mulai berkurang. Aku hanya diam. Hatiku mulai terasa berat. Malam itu, hujan gerimis. Jam menunjukkan hampir pukul 3. Aku terbangun lagi. Bukan karena suara, melainkan karena firasat. Aku mengintip dari balik tirai. Dan benar saja, Subagus Suroso kembali keluar rumah. Ia membawa plastik kecil. Langkahnya pelan. Ia berhenti di depan tempat Bu Wati biasa memarkir gerobaknya. Ia menggali tanah, mengeluarkan garam kasar, menaburkannya dengan tangan gemetar. Mulutnya bergerak, matanya terpejam. Aku melihat Sudarsi berdiri di balik pintu rumah mereka. Tidak menghentikan, tidak melarang. Anda menonton. Esoknya, Bu Wati jatuh sakit. Demam tinggi, tidak bisa berjualan. Sayuran di rumahnya membusuk. Air sumur terasa pahit. Anaknya mengeluh pusing setiap malam. Seminggu kemudian, Bu Wati pindah dari kampung kami. Tidak lama setelah itu, Anggita Sari, anak perempuan Subagus, terlihat semakin kurus. Kulitnya pucat. Shering muntah. Anaknya sering menangis tengah malam. Warga mulai berbisik. Ilmu itu menuntut tumbal. Namun Subagus tidak berhenti. Karena iri telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan target berikutnya adalah warung makan Kang Darto. Warung Kang Darto berdiri di pertigaan gang. Warung sederhana, namun selalu ramai. Nasi rames, sayur lodeh sambal, terasi ikan asin. Setiap sore, aroma masakannya menyebar ke seluruh kampung. Aku, Andi, aku sering makan di sana. Aku tahu, betul, warung itu menjadi sumber hidup Kang Darto dan keluarganya. Dan aku juga tahu, Subagus Suroso tidak pernah menyukai itu. Setiap kali warung Kang Darto ramai, Subagus duduk di teras rumahnya, menatap lurus ke arah warung. Tatapannya dingin, tangannya sering mengepal. Sor. Aku melihat Subagus datang ke warung. Duduk, memesan, makan. Namun, tidak disentuhnya. Ia hanya menatap piring, lalu pergi tanpa membayar, tanpa bicara. Malamnya, aku kembali terbangun. Seperti sudah menjadi pola. Aku bahkan tidak terkejut lagi. Udara malam terasa berat, seolah menekan dada. Di depan warung Kang Darto, Subagus
kembali berjongkok, menggali tanah di dekat tiang warung. Tangannya memasukkan garam kasar. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Ia menutup lubang tanah, lalu menepuk tanah itu 3 kali. Nia. Warung Kang Darto masih buka. Namun pembeli berkurang. Hari kedua, masakan cepat basi. Nasi berbau. Lauk terasa asam. Hari ketiga, Kang Darto mengeluh. Dadanya sesak. Istrinya pingsan di dapur. Seminggu berlalu. Warung itu tutup. Kang Darto pindah ke rumah saudaranya. Ia berkata padaku sebelum pergi, sejak warung itu ramai, ia sering mimpi didatangi orang hitam, berdiri di sudut dapur, menertawakannya. Dan setelah warung tutup, mimpi itu berhenti. Namun malapetaka tidak berhenti, karena ada warga baru, seorang pendatang yang tidak tahu apa-apa tentang kampung ini. Namanya Raka. Dan langkah pertamanya membuka usaha. Langsung mengundang amarah yang paling sunyi, Subagus, Suroso. Raka datang bersama istrinya. Mereka menyewa rumah kecil di ujung gang. Wajah mereka polos, tidak banyak bicara, namun penuh semangat. Andi. Aku ingat betul hari pertama Raka membuka usaha. Sebuah warung kopi kecil, menjual kopi sachet, mie instan, dan rokok. Tidak besar, namun cukup untuk hidup. Warga menyambut baik karena Raka ramah. Tidak sombong, sharing, menjapa. Warung itu mulai ramai. Anak muda nongkrong, obrolan sampai larut malam. Dan sejak itulah Subagus Suroso mulai gelisah. Ia sering mondar-mandir, duduk berdiri, menatap ke arah ujung gang. Sudarsi terlihat semakin pucat. Anggitasari semakin sering sakit. Ardianto sering pulang dengan wajah marah. Namun Subagus tidak peduli. Malam ketiga, setelah warung Raka ramai, aku terbangun lagi. Aku bahkan sudah hafal langkah kakinya. Subagus berjalan membawa plastik besar. Isinya lebih banyak dari biasanya. Ia menggali tanah tepat di depan warung Raka. Levi dalam, Levi lama. Garam kasar itu dituang tanpa ragu. Mulutnya komat kamit. Napasnya berat. Berat. Tanah ditutup, disiram lalu ia pulang. Esoknya warung Raka sepi. Hari berikutnya mesin air rusak. Listrik sering padam. Istri Raka mengeluh pusing. Anaknya yang masih kecil menangis setiap malam. Raka mencoba bertahan. Namun setiap hari selalu ada masalah. Sampai akhirnya Raka jatuh sakit. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sebulan kemudian mereka pindah diam-diam. Dan seperti biasa, kampung kembali sunyi. Namun sunyi itu tidak membawa damai. Karena ilmu hitam selalu meminta bayaran. Dan bayaran itu mulai menagih pada keluarga Subagus sendiri. Ardianto adalah anak pertama Subagus Suroso. Tubuhnya besar, suaranya keras. Namun wajahnya selalu terlihat lelah. Andi. Aku sering melihat Ardianto pulang larut malam. Kadang mabuk, kohu, kadang marah tanpa sebab. Istrinya sering menangis. Teriakannya terdengar sampai keluar rumah. Pintu dibanting, barang dilempar. Warga tahu. Sejak usaha orang-orang di kampung runtuh, rumah tangga Ardianto ikut hancur. Ia sering mengeluh. Uangnya selalu habis. Usahanya tidak pernah lancar. Apapun yang ia kerjakan selalu gagal. Suatu malam, aku melihat Ardianto berteriak pada ayahnya. Suaranya peka, tangannya
gemetar. Ia berkata, hidupnya tidak pernah tenang. Tidurnya selalu didatangi bayangan. Mimpinya penuh tanah dan bau garam. Subbagus hanya diam. Matanya kosong. Tidak lama setelah itu, istri Ardianto pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Ardianto sendirian. Syak hari itu, Ardianto sering duduk di teras rumah, menatap kosong ke jalan, seperti orang kehilangan arah. Namun, penderitaan belum selesai, karena Anggitasari, anak kedua Subbagus, mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih mengerikan. Dan aku tahu, ilmu itu sudah terlalu dalam. Anggitasari adalah anak kedua Subbagus Suroso, perempuan yang dulu ceria. Kini tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya sering kosong. Aku sering mendengar tangisan anaknya setiap tengah malam. Tangisan panjang seperti ketakutan. Anggita sering terlihat duduk di teras rumah, memeluk anaknya. Badannya gemetar, keringat dingin, meski udara malam dingin. Ia pernah bercerita kepadaku, setiap malam ia bermimpi berada di tanah kuburan. Tangannya penuh garam, dan ada suara yang memerintahkannya untuk menabur. Saat terbangun, Purmer tu bun ya lemas. Anaknya demam tanpa sebab. Suaminya sudah berusaha membawa Anggita berobat ke dokter, ke orang pintar. Namun, tidak ada perubahan. Orang pintar itu hanya berkata, ada ilmu yang tidak kembali ke pemiliknya. Ilmu itu berputar, mencari darah sendiri. Syaksa hitu. Anggita semakin sering sakit. Kadang muntah tanah, kadang mengeluh bau asin di mulutnya. Subbagus Suroso tetap tidak berhenti. Ia masih keluar malam, masih membawa garam, masih menggubur, seolah tidak peduli bahwa keluarganya sendiri perlahan runtuh. Aku melihat Sudarsi, istrinya semakin pendiam. Rambutnya memutih cepat, sering menangis sendiri di dapur. Namun Subbagus tetap sama. Tatapan iri itu tidak pernah hilang. Dan kampung kami mulai sadar, ini tidak akan berhenti jika tidak ada yang berani melawan. Kampung kami tidak lagi sama. Orang-orang mulai berbicara pelan, berhenti, tertawa, menutup pintu lebih awal. Aku melihat ketakutan itu tumbuh, bukan dari hantu, tapi dari manusia. Burini sudah pergi. Pax Slamet bangkrut. Bu Wati pindah. Kang Darto angkat kaki. Raka lenyap tanpa pamit. Semua pola mengarah pada satu nama. Subbagus Suroso. Tu malam. Beberapa warga berkumpul di rumah Pak RT. Tidak ramai, tidak berisik. Mereka berbicara dengan suara rendah, menyebut satu demi satu kejadian, dan semua berujung sama. Garam. Tanah dini hari. Kami sepakat. Harus ada yang dibuktikan. Malam berikutnya, aku dan dua warga lain berjaga. Kami tidak tidur. Kami menunggu. Dan benar, sekitar pukul 2, Subbagus keluar rumah. Tangannya membawa plastik. Langkahnya pelan. Matanya waspada. Kami mengikutinya dari jauh. Tanpa suara, ia berhenti di depan bekas warung Kang Darto, menggali tanah. Saat ia pergi, kami mendekat. Tanah itu kami gali kembali. Dan di dalamnya, kami menemukan lebih dari sekadar garam. Ada potongan kain kafan, ada berambut, ada serpihan tulang kecil, dan bau amis yang menusuk. Kami menutup kembali lubang itu. Namun ketakutan sudah telanjur masuk ke dada. Kami tahu.
Ini bukan iri biasa. Ini perhangkian. Dan perjanjian selalu menuntut harga. Namun, Subagus tidak tahu bahwa tanah yang ia tanami akan menjadi saksi. Dan saksi tidak pernah diam selamanya. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin tidak bergerak. Daun diam. Anjing kampung melolong panjang. Aku, Andi, aku terbangun dengan jantung berdebar. Seperti ada yang memanggil namaku dari luar. Lampu rumah Subagus masih menyala. Tidak biasa. Biasanya rumah itu gelap setelah tengah malam. Tiba-tiba terdengar teriakan. Suara perempuan. Panjan menusuk. Punto itu suara Sudarsih. Warga keluar rumah. Pintu terbuka. Langkah tergesa. Kami melihat Sudarsih berlari keluar rumah. Rambutnya terurai. Matanya liar. Ia berteriak melihat sesuatu di dalam rumah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Subagus terduduk di ruang tengah. Unja kaku. Mulutnya komat kamit. Berkata, garam itu kembali. Tanah itu bergerak. Malam itu, Anggita Sari kejang. Anaknya demam tinggi. Ardianto memukul tembok sampai berdarah. Subagus berteriak, mengaku tidak bisa menghentikan. Ia berkata, perjanjian itu hidup sejak malam itu. Subagus sering berbicara sendiri, menabur garam di halaman rumahnya sendiri, menggali tanah tanpa tujuan. Namun, anehnya, ia tetap keluar malam, masih mengubur garam, masih mengganggu. Seolah ia sudah tidak sepenuhnya manusia. Wada. Dan kampung kami sadar, ilmu itu tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Pagi, setelah kejadian itu, kampung kami tidak lagi sama. Wajah warga pucat. Langkah cepat. Tidak ada yang berani menatap rumah Subagus Suroso terlalu lama. Aku, Andi. Aku ikut bersama Pak RT dan 2 warga lain mendatangi seorang orang pintar di desa sebelah. Namanya Mbah Wiryo. Usianya sudah sangat tua. Kami menceritakan semuanya. Tentang garam, tentang tanah, tentang usaha yang mati. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa menyela. Matanya terpejam. Tangannya memegang tasbih. Setelah kami selesai, ia menghela napas panjang. Berkata, ilmu penutup rezeki bukan ilmu kecil. Itu perjanjian lama. Biasanya diwariskan. Biasanya tidak bisa diputus. Ia menolak membantu. Katanya, hika dipaksa. Baliknya, bisa ke satu kampung. Kami pulang dengan perasaan hampa. Sementara itu, Subagus semakin sering terlihat berjalan sendiri, menggali tanah di mana saja. Kadang di depan rumah orang, kadang di halaman kosong, kadang di depan rumahnya sendiri. Ia tidak lagi sembunyi. Tidak peduli. Sudarsih semakin sering menangis. Anggita Sari hampir tidak pernah keluar rumah. Ardianto jarang terlihat. Namun, Subagus tetap hidup, tetap berjalan, tetap menabur garam. Seolah ia digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan sampai hari ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Aku, Andi, sudah bertahun-tahun berlalu. Namun cerita ini belum berakhir. Kampung kami masih berdiri. Rumah masih ada. Namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi yang berani membuka usaha besar. Warung hanya bertahan sebentar. Pedagang datang, lalu pergi. Dan Subagus Suroso masih ada. Tubuhnya kini membungkuk. Rambutnya memutih. Langkahnya tertatih. Namun, setiap malam ia masih
keluar rumah. Tangannya masih membawa plastik. Isinya masih sama. Garam kasar. Garam kasar. Aku pernah memberanikan diri bertanya, mengapa ia tidak berhenti? Ia menatapku lama, lalu berkata, pelan, Hika, berhenti. Ia yang akan ditutup. Sejak itu, aku mengerti. Ia bukan lagi pelaku sepenuhnya. Anan. Sudarsih meninggal dalam diam. Anggitasari hidup dengan tubuh lemah. Anaknya sering sakit. Ardianto menghilang. Entah kemana. Harga dari Idi telah dibayar mahal. Dan sampai sekarang, setiap kali ada orang baru datang, setiap kali ada usaha baru berdiri, tanah di depannya selalu berubah. Menjadi asin, menjadi berat, menjadi sunyi. Aku menuliskan ini sebagai peringatan bahwa Idi, Hika, dipelihara bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dilepas.